Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Hadir kembali Rizky Dwiatmaji di acara SMK Musi Podcast 2020 berkenaan dengan tema masa pandemi, khususnya cerita di masa pandemi bidang pendidikan. Saya tidak sendirian, ditemani oleh narasumber. Pertama ada Bapak Yuda. Sehat Pak? Alhamdulillah siap. Pak Yuda adalah Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, bidang kesiswaan. Selanjutnya ada Intan Nur Hidayah, salah satu siswa SMK Muhammadiyah Kesesi kelas 12, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Dan terakhir ada Bu Isnani. Selamat datang Bu. Sehat? Sehat. Bu Isnani adalah wakil kepala sekolah staf bidang kurikulum. Nah, jadi nanti dari ketiga narasumber ini kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol seputar pendidikan yang tengah kita alami ya di masa pandemi. Kita tahu bahwa mulai Februari ya Indonesia digegerkan seperti itu dengan adanya wabah COVID-19 atau virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Dan mulai awal Maret melalui pemerintah juga sudah mengumumkan bahwa Indonesia masuk dalam wabah karena sudah ada yang terpapar atau positif mengalami virus corona. Nah, kita tidak akan membahas tentang COVID-nya. Di sini kita akan fokus di bidang pendidikan, yang mana dari ketiga narasumber ini sudah saya siapkan beberapa pertanyaan yang nantinya kita akan diskusi bersama ya. Yang pertama saya ingin tahu nih tanggapan teman-teman mengenai KBM atau kegiatan belajar mengajar versi daring ya, atau kita biasa sebut via online gitu. Kita mulai dulu dari Pak Yuda sebagai apa nih, guru mapel bahasa Indonesia atau kesiswaan? Dua-duanya juga boleh, silakan Pak. Oke ya, mungkin ini kalau masalah daring ya, daring atau pembelajaran di masa pandemi ini, mungkin nanti kita mulai dulu dari kurikulum aja Pak ini. Dari kurikulum? Oh ya, kurikulum dulu. Jadi nanti kurikulum yang tahu jelas itu metode bagaimana dan sebagainya, nanti dari kesiswaan atau guru mapelnya nanti mengikuti gitu ya. Oke. Boleh cerita Bu Is, tanggapan KBM daring nih, sudah 6 bulan lebih kan. Silakan. Ya baik Pak Rizky, di bulan Agustus kemarin kata Menteri Pendidikan itu kan boleh melakukan tatap muka ataupun boleh pembelajaran lewat daring, seperti itu ya. Zona kuning pun sebenarnya boleh diperbolehkan tapi tidak dipaksakan, seperti itu. Kalau khususnya di SMK Muhammadiyah Kesesi sendiri, itu selama ada pandemi COVID-19 ini kita menggunakan kurikulum darurat yang disebut dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, yaitu berupa daring ya, berupa daring. Kemudian media yang digunakan di SMK Muhammadiyah Kesesi ini yaitu menggunakan pembelajaran lewat YouTube. Jadi di mana nanti guru di SMK Muhammadiyah Kesesi membuat tutorial pembelajaran, kemudian setelah itu diupload melalui YouTube. Nah, di mana nanti anak-anak bisa melihat pembelajaran kita lewat YouTube, yang mana link sudah kita bagikan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kemudian selain YouTube juga ada Suhu ya, Pak Suhu, kemudian juga ada Office 365 tentunya yang sudah kita gunakan selama 3 tahun belakangan ini. Nah, di samping itu untuk mengatasi permasalahan pembelajaran lewat daring tersebut, kami berupaya di SMK Muhammadiyah Kesesi itu memberikan kuota kepada siswa agar pembelajarannya tetap berjalan lancar. Kemudian untuk produktif sendiri itu Pak Rizky, untuk produktif sendiri itu kan kalau dilakukan secara daring mungkin sangat sulit ya, sangat sulit karena itu membutuhkan atau diharuskan praktek, sehingga di sekolah kita
itu memfasilitasi anak-anak, silakan yang mau ke sekolah untuk melaksanakan praktek seperti itu. Nah, tentunya itu tidak lepas dari yang namanya protokol kesehatan. Seperti itu mungkin dari kurikulum. Baik, langsung ke kurikulum. Mau saya langsung ke kesiswaan dulu. Silakan. Ya, tadi disampaikan Bu Isnani ya, selaku staf kurikulum menyatakan hal-hal yang memang terkait dengan kurikulum, mekanisme pembelajaran KBM di masa pandemi. Sekarang kita masuk di kesiswaan sendiri ya. Nanti saya bicara masalah kesiswaan sendiri juga. Saya sebagai guru ini ya, sebagai guru juga merasakan dampaknya yang memang luar biasa di masa pandemi seperti ini. Kalau di guru dulu ya ini Pak ya, guru dulu kita masuk dasar dulu. Untuk guru itu sendiri ya wow ya, WO ya wow gitu ya. Kenapa wow itu? Kita di sini dituntut untuk bisa kreatif. Kita dituntut untuk bisa memberikan materi yang luar biasa untuk siswa. Kita dituntut untuk bisa melek teknologi karena semuanya pakai IT semua. Jadi kalau kita tidak tahu IT, kita tidak bisa bergerak apapun dan kita tidak bisa memberikan pembelajaran yang efektif untuk siswa. Dan tentunya dengan cara seperti itulah kita akan bisa melayani siswa. Karena hal-hal yang memang menjadikan kita itu semangat adalah karena kita sangat peduli dengan anak-anak. Kami tidak mau sesuatu yang sudah kita bangun di masa pandemi, di hal-hal yang dulu atau pada saat KBM sebelum COVID itu terjadi, kita sudah pembentukan karakter, kita sudah memberikan hal yang lain. Setelah adanya COVID seperti ini, mereka tanpa terkendali, walaupun di rumah ada orang tua, tapi sekarang orang tua sudah merasakan sendiri bagaimana mendidik anak di rumah seperti apa, hingga mungkin ini sudah 7 bulan ya, hampir 8 bulanan lah seperti itu. Mesti orang tua merasakan bagaimana cara mendidik siswa, dan guru pun di dalam kondisi seperti ini tetap kreatif lah. Itu walaupun dalam kondisi lainnya ada guru A, B, C, D, E, F, G mungkin sampai Z yang memang menjadikan sebuah itu tantangan lah ya, yang tidak bisa untuk membuat sebuah pembelajaran secara virtual itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi terkadang juga saya selaku kesiswaan kasihan pada anak-anak. Kadang kasihan pada anak-anak itu ya, yang pertama mereka terkadang karena terbiasa dengan tatap muka, akhirnya mereka saat hanya melihat video mereka akhirnya merasa kurang menerima yang namanya pembelajaran yang efektif seperti apa. Namun di lain sisi itu kita lihat di SMK Muhammadiyah Pesesi, walaupun memang awalnya kita sebagai guru itu tidak tahu apa-apa tentang bagaimana cara edit video, bagaimana cara kita membuat sebuah konten yang menarik, akhirnya berjalannya waktu kita akhirnya bisa membuat sesuatu yang bagus dan akhirnya kita bisa sampaikan ke anak, dan anak pun sekarang nanti dijawab oleh ini Dana Intan ya. Jadi kalau saya bicara SMK kamu sih bagus, gurunya pintar dan sebagainya, nanti kalau tidak bicara ternyata Intannya ternyata jelek itu kan. Nah, makanya nanti Intan yang menjawab buktinya seperti apa guru-guru di SMK Muhammadiyah. Makanya kita hadirkan Intan di sini biar nanti podcast ini memang podcast yang memberikan sebuah fakta, bukan sebuah opini yang tidak ada kejelasan apapun. Dan itu sih mungkin dari guru sebagai guru dan kesiswaan dulu, nanti kita lanjut bahas yang lainnya. Oke, berarti ada hikmah juga ya Pak di balik sistem pembelajaran yang seperti tadi staf kurikulum sampaikan, Bu Is, adanya darurat. Apa itu Ibu yang darurat? Kurikulum darurat, luar biasa. Nah, sekarang langsung nih ke siswa yang bisa merasakan langsung atau menerima dari program-program atau tadi kurikulum darurat juga yang sudah disebutkan secara objektif. Berarti nanti kita sama-sama mendengarkan tanggapan langsung dari siswa Mbak Intan, KBM daring seperti apa? Kalau menurut perbanyak dari teman-teman itu, kalau misalkan KBM daring itu bingungnya itu kalau misalkan ada materi yang di-set, itu kan kalau misalkan untuk bahasa Indonesia, terus bahasa Inggris, bahasa Jawa itu bisa dipahami. Kalau misalkan nggak ada yang paham, kita bisa searching kan di YouTube atau di materi-materi lain. Itu keluhan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan
untuk materi kayak matematika atau produktif itu alhamdulillah SMK Musi sekarang sudah diberangkatkan untuk maupun produktif. Jadi kalau misalnya ada keluhan bisa langsung ke SMK, bisa langsung bertanya gitu. Keluhan terjadi saat semester yang lalu, awal-awal pandemi, atau ini masuk semester baru? Kalau yang kemarin itu kan belum berangkat. Nah kalau itu kadang ada yang bingung, maksudnya nah ini gimana? Pada saat awal-awal. Iya. Nah terus alhamdulillah sekarang sudah boleh diperbolehkan untuk berangkat. Jadinya alhamdulillah ada kemudahan untuk siswa mengerti. Artinya kalau saya bilang masih dimaklumi ya awal-awal. Oke. Ada mungkin, lagi nggak? Mungkin di garis bawah ini ya. Mungkin memang kan sekarang SMK Muhammadiyah Kasesi itu memang memberikan fasilitas. Jadi memang dari pemerintah itu sendiri, Dinas Pendidikan Cabang 12 kalau kita ikutkan di Pekalongan, juga dari provinsi sendiri ya memang untuk sampai hari ini, sampai detik ini itu memang belum diperbolehkan adanya tatap muka. Namun di sini kita memberikan upaya-upaya lah untuk untuk siswa SMK Muhammadiyah Kasesi yang memang mereka itu dalam arti menggebu-gebu ingin belajar, tetapi sebenarnya dalam garis tanda kutip garis besar itu kita belum memberikan, pemerintah itu belum memberikan izin atau dari kedinasan belum memberikan izin. Namun di sini memang dari siswa itu berbondong-bondong atau melalui wali kelas itu menginfokan bahwa saya ingin belajar, dan mereka pun berbondong-bondong membuat surat pernyataan bahwa kami siap karena memang bukan dari sekolah tapi memang dari siswanya itu sendiri ingin belajar ke SMK Muhammadiyah Kasesi secara guru itu yang bukan yang adaptif tapi yang produktif. Jadi praktek, mereka datang ke sekolah dengan pakaian bebas, mereka di sini ya mereka belajar, kami fasilitasi tempat, ruang praktek, mereka belajar di situ dan di situ juga tidak dari sekolah tidak mewajibkan semua siswa itu berangkat. Silakan, yang ingin ke sekolah jalan ke sekolah, kami fasilitasi sendiri. Tetapi tetap dalam jangka waktu yang ditentukan dan tentunya ada jadwal tersendiri, tidak semuanya berangkat itu tidak dijadwal oleh guru. Mungkin nanti kurikulum bisa memperjelas terkait dengan ini biar nanti semuanya bisa paham, karena kita di sini kan di podcast ya, akhirnya nanti juga semua sekolah juga harus tahu. Mungkin itu Mbak Intan ya. Yeah. Baik. Oke. Karena sudah menjawab semua dan saya rasa juga penjelasannya bagus ya, dan mewakili secara umum. Lanjut ke berikutnya nih, tanggapan kebijakan pembelajaran. Saya mau langsung aja ke Bu Isnani selaku staf dari kurikulum, silakan. Iya, terima kasih Pak Rizky. Kalau dilihat dari tadi pernyataan dari Pak Yuda itu kan siswa berbondong-bondong untuk membuat surat pernyataan ya. Nah, surat pernyataan tersebut itu ditandatangani bukan hanya dari siswanya sendiri ya Mbak Intan ya, tapi juga dari orang tua. Nah, sesuai dengan hasil ketika orang tua membuat surat pernyataan itu ternyata hampir 90% lebih ya Pak Yuda itu mereka menginginkan bahwa anaknya itu ingin pembelajarannya itu tatap muka karena keluhan-keluhan yang dirasakan oleh orang tua sendiri itu sangat banyak sekali. Di rumah kan pastinya ada masak, kemudian ada adik-adiknya dan lain sebagainya. Nah di situ juga selain itu harus mengajari anak-anak untuk belajar sehingga orang tua dan anak itu lebih condong ke tatap muka. Selain yang pertama siswa lebih lebih mudeng, kemudian yang kedua juga orang tua di rumah juga tidak repot, dan yang ketiga juga kuotanya kan hubungannya dengan ekonomi ya, ekonomi kemudian uang itu. Nah jadi ya lebih ngirit lah ibaratnya seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari sesuai dengan jadwal yang ada di SMK Muhammadiyah Kasesi, itu kami jadwalkan setiap 2 minggu sekali, itu setiap jurusan berganti. Jadi misalnya di sekolah kita itu ada 4 jurusan. Yang pertama ada TKR, kemudian ada RPL, ada PBS, kemudian ada PHT. Nah dari keempat tersebut itu 2 jurusan 1 minggu berangkat dan 2 jurusan minggu berikutnya. Misalnya di minggu ini ada RPL dengan TKR misalnya. Nah itu kemudian
di minggu berikutnya ada PBS dengan PHT. Tentunya di samping itu juga tidak full RPL dan TKR itu berangkat semua, tetapi sesuai dengan jadwal produktif yang kepala programnya itu menjadwalkan. Misalnya di hari Senin itu ada kelas 11 RPL 1 dan 10 RPL 2 misalnya seperti itu. Jadi yang kelas 12-nya kan tidak berangkat. Nah, itu mengurangi resiko penularan COVID di sekolah, seperti itu mungkin. Oke, baik, langsung nih, antara efektif atau tidaknya pembelajaran di masa pandemi dengan segala macam metode yang sudah dilakukan selama 7 bulan sampai hari ini, nah efektif nggak sih? Efektif pembelajaran ini bisa ya dari semuanya, silakan yang mau menjawab. Kalau menurut saya kurang efektif. Kalau dilihat dari efektif atau tidaknya, ya ada yang efektif, ada yang tidak, tapi lebih condongnya ke kurang efektif. Karena selain anak yang tadi sudah Intan katakan bahwa ketika kita tidak paham, kita mau bertanya kemana. Seperti saya kan mengampu mata pelajaran fisika, ya. Fisika itu tidak semuanya teori, ya. Kalau teori kan bisa searching lewat Google bisa. Tapi di situ ada rumus, ya, ada rumus yang ketika kita kerjakan itu memang mengharuskan hafal benar ataupun paham di situ. Jadi kalau kita tanya bentuknya misalnya cecetan dengan guru ataupun dengan teman yang lain itu sangat susah. Seperti itu. Lebih tepatnya kita langsung ke tanya jawab langsung secara lisan seperti itu. Oke. Nah, Anda? Kalau menurut saya itu memang kurang efektif karena dimana contoh pertama itu kuota. Nah, itu kan kalau misalkan sekolahnya udah daring, itu nggak semua orang tua itu juga bekerja. Ada yang nggak bekerja, ada yang sedang mencari pekerjaan, jadi nggak semua ekonomi siswa itu terpenuhi. Ataupun kalau misalkan kita membutuhkan kuota, ya nabung sendiri. Terus ini juga nggak berangkat sekolah, jadi nggak ada uang jajan kan, jadi makanya bingung gimana gitu. Terus yang kedua itu masalah Android, karena nggak semua Android itu bisa mendukung, ataukah itu lemot, ataukah ngeblank atau gimana. Terus yang ketiga juga daerah, karena di SMK Muhammadiyah Kesesi ini yang sekolah nggak cuma di wilayah Kesesi, cuma ada yang dari pegunungan, dataran itu, tinggi ya. Sinyalnya kan kasihan, mereka harus turun ke bawah buat nyari sinyalnya. Masuk akal. Lanjut, ada lagi? Oke ya, kalau saya sih nambahin saja, kalau masalah efektif tidak efektif ya adalah tidak efektif. Kalau kita harus milih berangkat atau tidak ya tetap kita milih berangkat ya. Karena memang tatap muka itu lebih efektif dari beberapa aspek. Yang pertama mungkin aspek langsung tatap muka, yang aspek kedua tentang aspek yang memang pendidikan karakternya tersampaikan. Tapi kalau daring itu kita sulit untuk menerapkan pendidikan karakter yang biasa kita terapkan di SMK Muhammadiyah Kesesi. Mungkin itu singkat saja. Ngobrol-ngobrol nih ya, pendidikan karakter. Di awal pandemi kita dikampanyekan dengan seruan stay at home ya. Kemudian muncullah istilah PSBB, lockdown atau karantina wilayah dan lain-lain yang mungkin sebagian di antara kita ya, di masyarakat kita masih asing dengan istilah seperti itu karena tidak semua orang juga mau ya, padahal itu persuasif yang bagus juga karena kepentingan umum. Oke, jadi gini, pengawasan lebih atau kontrol lebih dari orang tua, walaupun tidak adanya atau terlepas dari pandemi ini, orang tua juga punya peran penting ya untuk mengawasi atau mengontrol anaknya ya, atau siswa dari Bapak Ibu guru. Nah, kalau dari kesiswaan nih, karena pendidikan karakter sepenuhnya selama pandemi itu kita bicara stay at home itu artinya orang tua lebih besar perannya, itu apa yang bisa kesiswaan lakukan? Oke, ya ini PR berat ya buat kami tentunya di sektor kesiswaan yang memang diamanai untuk bisa memberikan pendidikan karakter yang lebih. Itu memang sudah terlaksana pada sebelum COVID, tapi pada saat masa-masa seperti ini memang sulit. Namun terlepas dari itu, kami dari tim kesiswaan itu tetap
membuat sebuah skema atau membuat sebuah program yang nantinya memang mencakup atau bisa mewarnai pendidikan karakter yang ada pada siswa yang memang notabene mereka dalam jangka waktu ini sudah libur banyak sekali dan pendidikan karakternya jarang. Itu ya kalau memang anak di rumah itu orang tuanya itu memberikan itu alhamdulillah, tapi kalau di rumah orang tuanya ke Jakarta dan mereka hidup sebatang kara Pak, seperti itu, ataupun mereka hanya dengan simbahnya, neneknya, itu sangat sulit sekali untuk dapat itu. Makanya kami dari kesiswaan memberikan program yaitu 1 minggu untuk pembinaan melalui virtual. Jadi setiap wali kelas, karena di setiap kelas pasti ada wali kelasnya, itu kami berikan agenda untuk bisa yang pertama bisa virtual untuk siswa, yaitu pembinaan secara praktikal ataupun ada masalah atau tidak, pokoknya ada pembinaan agar nanti mereka juga merasa dilayani. Terus yang kedua juga dari BK juga ada pembinaan setiap seminggunya sekali juga ada untuk semua siswa. Terus juga dari wali kelas itu juga kami berikan kesempatan untuk bisa berkunjung ke rumahnya. Tentunya kita berkunjung ke rumahnya tidak kosongan ya, kita tetap memenuhi protokol kesehatan yang diamankan oleh pemerintah. Tidak hanya kita ke sana kita bicara tidak bawa masker dan sebagainya, tidak, kita tetap pakai masker, kita tetap jaga protokol kesehatan, dan nantinya akhirnya disitulah peran kami yang insya Allah akan memberikan sedikit pendidikan karakter yang nantinya bisa terbangun melalui pandemi seperti ini. Gitu. Baik Pak Yuda dan juga teman-teman narasumber nih, banyak juga ketika saya sedang di jalanan atau bertemu dengan orang yang memang bukan profesinya di dunia pendidikan ya, siapapun itu pasti nih ada ya semacam, bukan bully sih, tapi lebih ke ledekan kali ya, apapun itu ya, guyonan ya, bercandaan sih sebenarnya. Cuma ini juga untuk bisa direnungkan bersama, karena gini, ketika saya ditanya tidak berangkat, saya memang tidak berangkat, saya bekerja dari rumah. Jadi waktu itu awal-awal ya, masih sebulan 2 bulanan lah. Tetap digaji, iya, sesuai dengan sebelum COVID gitu ya. Artinya nominalnya sama seperti itu kan. Saya memberi penjelasan kayak gitu. Nah, tanggapan orang tersebut adalah asik nih ya, gitu ya, nggak berangkat digaji gitu kan. Beda dengan saya gitu, saya kena PHK karena pabrik saya mengalami kerugian yang sangat besar dengan adanya ini. Nah, kalau dibilang seperti itu, ya saya memang mengakui saya tidak berangkat ke sekolah. Artinya dengan uang transport yang biasa saya keluarkan sehari senilai sekian, artinya saya save kan di situ. Bahkan waktu itu kan seminggu hanya tiket bisa 1 kali. Nah, sekarang ini pertanyaannya adalah, apakah guru itu makan gaji buta dengan adanya COVID di... Wow, ini ya luar biasa sekali ini. Platform ini sangat luar biasa. Coba kalau dari siswa dulu, saya pikir dari siswa dulu gimana? Pak guru-gurunya makan gaji buta nggak? Kalau menurut siswa enggak sih, soalnya kan kalau misalkan walaupun di rumah, tapi kan sebagai guru kan masih memberikan materi, baik itu lewat video, jadi tetap masih menyampaikan materi. Kalau Tanggung menurut jawab saya, gitu ya. Pernah nggak ngobrol sama bapak orang tua di rumah seputar ini, enak ya Pak ibu gurunya tidak berangkat gitu? Enggak. Keluhan dari teman-teman biasanya kan kamu ngobrol-ngobrol gitu pas ketemu? Enggak juga? Enggak ada yang membahas? Enggak ada. Enak nih jadi guru dari rumah gitu? Enggak. Soalnya kan masih tetap dikasih materi seperti itu. Ya semoga dengan adanya jawaban kayak gitu tuh bisa bisa menyamakan persepsi orang di luar itu, apalagi yang profesinya memang bukan sebagai seorang pengajar atau pendidik. Coba Pak Yuda gimana nih? Adanya tanggapan seperti itu? Iya, ya kalau mungkin dari Mbak Intan mungkin persepsinya positif ya, tahu kondisi di sekolah seperti apa. Mungkin kalau di lain sisi dari siswa lain ini ya, yang mungkin notabene orang tuanya bahasanya pendidikannya masih kurang, bahasanya tidak tahu yang dikerjakan di sekolah seperti apalagi siswanya di rumah tidak pernah mengikuti daring. Wah, ini pasti kan itu kan tahunya kan gurunya tidak pernah memberikan informasi atau pembelajaran. Kalau masalah itu memang ya relatif lah ya, maksudnya kalau memang ada asumsi seperti itu guru itu menghasilkan gaji buta ya relatif seperti itu, karena namanya juga manusia.
pemikirannya beda-beda, levelnya beda-beda, dan kami ya selaku sekolah ya tetap memberikan pelayanan terbaik. Kita tidak ya katakan makan gaji buta, tidak lah ya. Kita malah pusing Pak, ya pusing beneran. Pusing mending kita. Iya. Kalau disuruh milih lebih baik tidak ada peristiwa kayak gini ya Pak. Iyalah seperti itu. Mending kita tatap muka langsung gitu. Kita di sini harus berstatement di depan layar. Kita harus membuat sebuah media yang luar biasa agar mereka siswa itu bisa tahu. Itu PR yang luar biasa buat kita seharusnya. Oke, Bu Is coba. Ada tanggapan? Iya. Kalau saya itu lebih condongnya ke orang tua ya. Ketika saya di rumah itu kan ada kebetulan siswa sini itu tetangga saya. Pada waktu itu dia mau menitipkan pembayaran seperti itu. Pembayaran itu karena kita sudah akrab, jadi kata-katanya ya maksudnya saling akrab jadi seperti ini. Is gue seneng yo ning omah. Siswane ning omah, kowe ora mangkat tetap digaji. Lah, akhirnya saya menjawab seperti ini. Kita sebagai guru itu tidak pengen siswanya itu bodoh semakin bodoh seperti itu ya. Kita pengennya juga tatap muka Mbak seperti itu. Tidak ada guru yang pengennya libur terus seperti ini. Coba Mbak, kalau kita lihat anaknya Mbak di rumah belajar enggak, mudeng enggak. Yang salah siapa? Gurunya, ya itu satu. Kemudian yang kedua anaknya Mbak tidak naik kelas. Karena apa? Yang pertama itu kehadirannya tidak penuh. Yang salah siapa? Gurunya. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika anak nilainya di bawah KKM, itu kesalahannya siapa? Kesalahan guru. Jadi PR-nya guru bagaimana? Iya ya ternyata guruku berat nggak ini itu ya iya. Yang seterusnya dia harus mutar otak bagaimana metode dan model pembelajaran yang ditangkap oleh siswa itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Seperti itu. Jadi kalau tanggapan saya mengenai gaji buta ya tidak, karena kita seperti ini ya tidak sesuai dengan kemauan kita, karena memang ini bencana seperti itu. Jadi ya tidak gaji buta sih menurut saya, karena di sini kita juga bekerja, sekolah dengan berupaya kita yang memberikan anak, memfasilitasi anak bagaimana caranya biar anak bisa praktek seperti itu. Oke. Lalu nih tanggapan soal kreativitas. Ya, kreativitas di masa pandemi. Apa sih yang bisa menjadikan solusi kalau sudah berjalan selama ini gitu? Oke, mengenai kreativitas nih Pak Yuda, apa nih yang harus dilakukan oleh semua unsur ya, baik itu pengajar ataupun siswa? Ya kalau masalah kreativitas ya semua guru harus berupaya maksimal untuk bisa nantinya siswa itu mendapatkan yang harus mereka dapatkan seperti mereka tatap muka, itu saja sih. Karena kreativitas itu kan luas, jadi mereka bisa berupaya apapun, yang penting siswa itu terlayani dengan baik. Tuh. Oke, sambil diminum nggak apa-apa nih narasumber dari tadi kehausan. Iya, jadi setelah saya beberapa kali bertanya dan menyimpulkan, memang adanya pandemi ini membuat kita berputar otak ya, mikir keras harus ngapain, sekreatif mungkin. Kita tidak melulu atau egois memikirkan diri sendiri, tapi juga banyak hal ada di situ, pendidikan, ada bagaimana upaya orang tua, kekuatan orang tua, termasuk tadi daerah terpencil yang jaringannya belum maksimal dan sebagainya. Nah, pesan nih untuk siswa SMK Muhammadiyah Kesyasi, mulai dari Bu Isnani, apa? Kalau dari saya pesannya sih, karena ini memang keadaannya seperti ini, ya patuhi protokol kesehatan, di rumah jaga jarak. Kemudian kalau memang tidak darurat banget, tidak usah keluar seperti itu, silakan belajar di rumah. Kalau memang ada kendala mengenai kuota dan lain sebagainya, silakan komunikasi dengan sekolah. Pastinya kalau anak-anak mau berkomunikasi dengan sekolah, itu pasti sekolah memberikan solusi yang tepat seperti itu. Intan sebagai siswa apa nih? Ya, semangat belajar di rumah. Semangat belajar selama di masa rumah. pandemi. Oke. Baik Pak Yuda, ada yang bisa disampaikan? Oke, terakhir ya untuk protokol kesehatan selalu diutamakan, dan untuk sekarang jangan salaman dulu. Salamannya
ala-ala gaul dulu ya. Sampai nanti kita, aduh saya enggak enak ini. Saya sebenarnya membawa masker, tapi karena kita sedang ngobrol jadi masker saya lepas. Baik. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber, dan satu hal yang akan saya sampaikan saat ini, kita berempat nih berarti nih, kecuali siswa karena siswa harus memakai seragam, memakai batik khas Kabupaten Pekalongan ya. Satunya kameramen ya tentunya ya. Iya, kameramen juga pakai. Jadi menjunjung kebudayaan ya, atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pekalongan. Benar sekali. Terima kasih ya sekali lagi ya nih buat bertiga, Pak Yuda dari kesiswaan, Intan sebagai siswa kelas 12 RPL, dan Isnani dari staf kurikulum SMK Muhammadiyah Sesi. Saya Rizky Dwi Atmaji. Terima kasih, sampai jumpa di podcast SMK Musi berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube SMK Muhammadiyah Sesi Kreativitas SMK Musi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.